Salah satu menu di Neo BDM ialah analisa kepemilikan, di mana dengan menu tersebut di Neo BDM kita bisa tahu perubahan dari kepemilikan ini. Jadi sebelum ada informasi keterbukaan informasi 1% ini, sebenarnya di Neo BDM ini sudah ada menu untuk analisa kepemilikan. Penasaran bagaimana screeningnya dan penasaran bagaimana cara kita mencari saham-saham yang memang memanfaatkan saham-saham dari keterbukaan informasi ini dan analisa kepemilikannya. Yuk kita simak videonya kali ini. Teman-teman, ini merupakan video part 4 lanjutan dari memanfaatkan keterbukaan informasi 1%. Jadi memang BI telah punya kebijakan baru, yaitu membuka keterbukaan kepemilikan saham lebih dari 1%. Tapi sebenarnya ini merupakan menurut saya ini merupakan salah satu analisa kepemilikan. Jadi ada analisa transaksi, ada analisa kepemilikan. Tapi analisa kepemilikan ini sebenarnya itu melengkapi apa yang kita pakai di analisa transaksi. Jadi kita tahu mungkin analisa transaksi ada yang akumulasi, kita tahu di analisa transaksi ini ada yang distribusi. Nah, ketika kita tahu ada yang akumulasi, dengan dibantu keterbukaan informasi 1% ini, kita tahu bahwa siapa sih yang mengakumulasi, pihak mana sih yang mengakumulasi. Bahkan dengan fitur Neo BDM ini kita bisa tahu perubahan dari kepemilikan tersebut. Penasaran? Jadi kalau teman-teman sudah sudah tahu yang namanya apa namanya Neo BDM gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa masuk ke dashboard. Tapi sebelum masuk ke dashboard kita bahas, saya mau informasikan bahwa di Saham Mantul ini akan ada webinar di mana di Saham Mantul ini teman-teman bisa manfaatkan webinar itu yang ada diadakan di bulan eh, Mei ini. Jadi di bulan Mei ini di tanggal 30 Mei ini akan ada webinar. Teman-teman bisa masuk ke linknya di sini. Teman-teman bisa ikutin bagaimana kita memberikan satu materi, bagaimana cara entry yang tepat di suatu saham. Jadi sebelum masuk entry yang tepat, teman-teman dapat materi, itu ada 3 materi, bagaimana mencek saham yang akumulasi, saham yang eh, mendetek market makernya masuk dengan mengecek radar atau radar volume spike, di mana dari sini kita bisa tahu bahwa ada market maker masuk, atau di sini biasanya jadi early uptrendnya suatu saham dengan volume. Dan yang ketiga, teman-teman bisa mempelajari bid offer, di mana dari bid offer ini teman-teman bisa melihat bahwa saham ini masih diakumulasi, saham ini masih ada distribusi, dan saham ini potensi akan gerak. Nah, itu bisa melihat dari bid offernya. Nah, sebelum webinar seperti biasa teman-teman akan ikut dalam satu grup, di mana di grup itu kita bahas case-case-nya, kita akan bahas bagaimana pola-pola bid offer-nya, dan mungkin bisa jadi ada live monitoringnya juga untuk bid offer sebelum sesi hari H-nya. Itu kapan acaranya? Tanggal 30 Mei jam 9 lewat Zoom, dan kebetulan ketika teman-teman klik di sini dan ada masih ada promo lebihnya, teman-teman bisa dapatin potongan sampai 50%. Tapi dengan harga normal ini teman-teman harga normalnya 1 juta, ketika teman-teman menggunakan kode ini teman-teman dapat potongan sampai dengan 50%. Caranya gimana? Tinggal registrasi di screen ini atau masuk ke website ini, langsung teman-teman daftar sekarang aja. Ini kode vouchernya, ini contohnya kode voucher, teman-teman bisa copy di kode vouchernya ini, terus teman-teman bisa klik daftar sekarang, dan ketika daftar sekarang teman-teman pastikan masukkan kode vouchernya di ketika check out, supaya apa? Supaya teman-teman bisa dapetin harga sampai dengan 50%. Jadi ketika check out di sini teman-teman bisa masukin kode vouchernya, langsung dapetin harganya potongan 50%. Oke, kita langsung kembali ke materi, di mana dengan Neo BDM ini kita bisa tahu bahwa adanya perubahan kepemilikan. Jadi di sini kita bisa lihat kalau masuk ke dashboard. Di dashboard ini teman-teman bisa ngelihat bahwa di sini ada balance position. Ini maksudnya apa? Di sini kita lihat bahwa ada buyback dari institusi. Jadi ada perubahan kepemilikan. Kenapa? Karena ada di buyback oleh institusi. Jadi kalau kita lihat saham PEK gitu ya.
saham PEK ini kita lihat di sini bahwa ada buyback dari institusi. Jadi kita lihat di sini kepemilikan 1%-nya ini terlihat dari eh, nama-namanya gitu ya, nama-namanya, dan kita lihat di sini juga sahamnya sempat naik dan dia bertahan di 140 dan dia ada sideways di sekitaran sampai 200 gitu. Jadi kalau kita lihat di sini scriptless-nya, ini scriptless-nya jadi 100% perubahannya. Jadi wajar kalau misalkan kemarin naik itu di bulan eh, Januari, Februari, karena memang dinaikkan untuk apa? Untuk mendistribusi ini. Tapi ternyata setelah turun dia ada buyback dari institusinya. Seperti itu. Terus saham apa lagi? Biasanya nih saya melihatnya dari scriptless-nya bertambah. Jadi kalau scriptless-nya bertambah, ini adalah potensi. Biasanya kenapa? Ketika ada scriptless-nya bertambah, itu kepemilikan atau kepemilikan dari owner atau dari perusahaannya itu karena dia mengkonversi dari warkat ke scriptless. Jadi akhirnya dia punya jumlah saham yang banyak. Nah, supaya mendistribusikan saham yang banyak itu dengan cara apa? Dengan cara menaikkan harganya, dan ketika harganya naik, retailnya masuk, barulah distribusi. Jadi kalau kita lihat ada saham True di sini, terus ada saham Rock gitu ya. Kita lihat di sini apakah memang scriptless-nya bertambah dan harga sahamnya belum kemana-mana. Ini kita bisa pantau di tiga saham ini. Di sini kita lihat True, bahwa True ini udah naik ya, udah naik dan dia koreksi. Dan sebelumnya memang ada perubahan scriptless walaupun memang nggak banyak. Jadi awalnya itu 75% berubah di 81%. Ini udah ketinggalan momentumnya, udah naik. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini mungkin bisa entry ketika dia mengkonfirmasi di area 300 gitu. Bisa jadi dia goreng karena kelihatan ya di sini crossing indeksnya tinggi, bisa jadi dia goreng ke atas supaya retailnya bisa masuk. Jadi kelihatan ya di sini retailnya nggak ada, terus ketika dia turun retailnya pada beli, jadi sukses. Tapi mungkin bisa jadi belum selesai, kita lihat lagi monitor si True ini. Yang kedua saham Rock, kita lihat di sini ya ada akumulasi. Ini potensi untuk bisa naik ke atas. Kenapa? Karena di saham ini scriptless-nya bertambah. Yang awalnya ini 74%, sekarang 100% di jual belikan. Tapi hati-hati, di saham ini kurang liquid, tapi teman-teman bisa manfaatkan ketika saham ini itu tembus di area 3.750. Walaupun memang ini kurang liquid, tapi teman-teman harus bisa hati-hati banget di saham ini. Jadi eh, dengan informasi ini adalah harus harus dianalisa lagi. Ketika kerugian di market itu tanggung jawab dari teman-teman. Ini hanya sebagai, bukan ini rekomendasi, ini bukan rekomendasi harus beli, tapi ini sebagai case atau contoh cara screening dan bagaimana cara entry-nya gitu ya. Jadi bukan bukan rekomendasi teman-teman harus beli. Ingat, ini bukan anjuran beli, tapi ini adalah salah satu case, salah satu contoh supaya teman-teman bisa melihat bagaimana sih screening dengan analisa kepemilikan dan perubahan dari jumlah saham yang beredar. Yang kedua, yang ketiga saham BAPI. Saham BAPI ini lihat dari scriptless-nya dia bertambah, itu awalnya 30% jadi 60% kurang 2, 69%, di mana di sini kita melihat sudah naik tinggi sahamnya, tapi memang di sini sideways di area sini. Kita lihat apakah memang si saham ini ada kenaikan walaupun memang terlihat distribusi ya. Nah, kalau kita lihat di sini mana yang menarik, teman-teman bisa menilai sendiri mana yang menarik, mana yang oke, mana yang bisa jadi pantauan teman-teman untuk teman-teman entry. Itu aja mungkin video kali ini, semoga bermanfaat. Semoga video ini bisa jadi wawasan, tambah wawasan teman-teman dalam trading di saham. Sampai ketemu lagi di video seri selanjutnya. Semoga video seri ini membantu teman-teman, dan ingat, bagikan buat teman-teman yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.